Malam itu, Jaka baru saja pulang dari ladang. Jalannya pulang melewati pemakaman desa yang terkenal angker. Orang-orang selalu bilang, siapapun yang lewat tengah malam akan melihat sesuatu yang tak seharusnya. Tapi Jaka, yang terkenal nekat, menganggap itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Ia melangkah dengan santai. Lampu minyak kecil di tangannya bergetar tertiup angin malam. Suasana begitu sepi, hanya suara serangga dan desir bambu. Nisan-nisan tua tampak pucat disinari cahaya bulan. Saat hendak mempercepat langkah, Jaka mendengar suara duk, duk, seperti suara sesuatu jatuh menghantam tanah. Jaka berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah sumber suara, dan matanya langsung membelalak. Dari balik nisan tua, terlihat sosok pocong melompat pelan. Kain kafannya kotor tanah basah, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus. Tubuh Jaka kaku, napasnya tercekat. Semua cerita warga desa mendadak terasa nyata. Ia mencoba menenangkan diri. Ah, pasti orang iseng nyamar, gumamnya. Meski suaranya bergetar, tapi semakin lama ia melihat, semakin sadar kalau itu bukan manusia. Pocong itu melompat lagi, lebih dekat. Bau anyir tanah kuburan tercium jelas. Angin malam tiba-tiba dingin menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, Jaka menggenggam erat lampu minyaknya. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya seakan tertahan. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah saja. Ketika pocong itu meloncat tinggi dan jatuh keras di tanah, suara duk menggema hingga dada Jaka ikut bergetar. Ia tahu, malam itu dirinya tidak sendirian. Pocong itu berhenti tepat di depan Jaka. Wajah pucatnya menoleh perlahan. Kain kafan kotor yang membungkus kepala tampak basah oleh tanah. Mata kosong itu menatap lurus, membuat Jaka hampir tak bisa bernafas. Tiba-tiba, dari arah nisan tua di samping kanan, terdengar suara lirih. Awalnya seperti bisikan, semakin lama berubah jadi jeritan melengking panjang. Ah! Jaka refleks menoleh dan hampir menjatuhkan lampu minyaknya. Di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup helai rambut hitam kusut. Tubuhnya kurus, mengenakan kain putih lusuh penuh tanah. Dari sela rambutnya, cairan hitam menetes ke tanah. Ya Tuhan, bisik Jaka. Kakinya langsung lemas, hampir roboh di tempat. Perempuan itu menjerit lagi. Suaranya membuat telinga Jaka berdengung. Angin berembus kencang, dedaunan berterbangan, dan nisan-nisan berderit seperti diguncang sesuatu. Pocong itu tetap berdiri di tempat, tapi matanya seakan ikut bergerak mengikuti jeritan perempuan itu. Jaka akhirnya bisa berteriak, "Tolong!" Suaranya pecah, menggema di antara kuburan. Ia berlari terbirit-birit, meninggalkan pemakaman. Lampu minyaknya padam tertiup angin, membuat pandangan gelap gulita. Namun, langkahnya tak bisa menyalip suara loncatan pocong di belakangnya. Duk, duk, duk. Suara itu terus mendekat, ditambah jeritan panjang perempuan berambut panjang yang tak henti-hentinya mengikuti. Jaka menoleh sekali lagi sebelum mencapai jalan desa, dan darahnya membeku. Di ujung jalan, di bawah cahaya bulan, sosok pocong itu berdiri diam, menunggu. Perempuan berambut panjang itu ada di sampingnya, menatap Jaka dengan wajah samar di balik rambut. Mereka seolah menunggu giliran, menunggu Jaka tak punya jalan keluar. Jaka terhuyung di jalan desa, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Lampu minyaknya sudah padam, hanya cahaya bulan yang samar menemani. Ia menoleh ke belakang. Pocong dan sosok perempuan itu masih berdiri di ujung jalan, tak bergerak, tapi tatapan mereka menusuk jantungnya. Tubuh Jaka gemetar, tapi ia memaksa kakinya untuk melangkah. Setiap kali ia mencoba mempercepat langkah, terdengar suara kain gesek dan loncatan berat dari kejauhan. Seakan-akan pocong itu bisa berpindah lebih cepat dari langkah manusia. Ketika Jaka melewati rumah-rumah desa, ia berharap ada tetangga yang terjaga. Tapi semua rumah gelap, pintu tertutup rapat. Anehnya, suasana desa begitu sunyi. Tak ada suara anjing menggonggong, tak ada kokok ayam, bahkan angin malam pun seolah terhenti.
Jaka berhenti di persimpangan, mencoba mengatur nafas. Ia meyakinkan diri bahwa yang dilihatnya hanya bayangan, hanya permainan pikirannya yang lelah. Namun, saat ia menoleh ke kiri, di bawah pohon beringin tua, terlihat kain putih panjang tergantung. Bukan kain biasa, itu adalah kain pocong, menggantung dengan kepala menunduk, seperti siap jatuh menimpa siapapun yang lewat. Degup jantung Jaka semakin keras. Ia memilih jalan lurus, tapi langkahnya semakin berat, seolah tanah menahannya. Dari kejauhan, suara perempuan berambut panjang itu kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih tajam. Ah! Jaka menutup telinga, tapi suara itu justru masuk ke kepalanya. Kepalanya pening, pandangannya berkunang. Di depan matanya, jalan desa berputar menjadi bayangan nisan dan liang lahat. Ia seperti terseret kembali ke pemakaman. Saat itulah Jaka sadar, ia bukan hanya sedang dikejar, tapi juga sedang dipanggil. Jaka terus berlari, meski pandangannya berkunang dan kakinya hampir tak sanggup menopang tubuh. Suara jeritan dan loncatan masih mengikutinya. Namun anehnya, setiap kali ia merasa sudah menjauh, sosok itu selalu muncul lagi di depannya. Seakan desa ini berubah jadi lingkaran tanpa ujung. Ia berhenti di dekat surau kecil yang biasanya ramai oleh jamaah Isya. Malam itu, surau gelap dan pintunya terbuka lebar. Ada orang, pasti ada orang, pikir Jaka, setengah berlari masuk. Namun, begitu kakinya melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyambut. Ruangan yang seharusnya sederhana itu tampak berbeda. Tikar robek, dinding berlumut, dan di sudut ada kain kafan tergulung. Saat Jaka mendekat, gulungan itu bergetar, lalu pelan-pelan bangkit, menampakkan sosok pocong lain yang menoleh ke arahnya. Jaka tersentak mundur, nafasnya putus-putus. Dari luar surau, jeritan panjang perempuan itu kembali menggema. Kali ini terdengar seperti langsung di belakang telinganya. "Cukup," Jaka berteriak, mencoba mengusir rasa takut. Ia berlari keluar dari surau, tapi apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Jalan desa kini berubah menjadi lorong panjang dipenuhi nisan. Pohon-pohon bambu bergoyang keras, dan dari sela batangnya bermunculan bayangan putih yang melompat-lompat. Pocong, bukan satu, tapi puluhan. Di antara kerumunan itu, sosok perempuan berambut panjang melayang perlahan. Rambutnya menjuntai menyentuh tanah, matanya merah menyala dari balik helai hitam. Jaka berlari sekuat tenaga, tapi kakinya seperti menginjak lumpur. Setiap langkah terasa sia-sia. Ia sadar, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam terkutuk, dan ia telah masuk ke dalam lingkaran kematian. Jaka berlari tanpa arah, nafasnya terengah, tubuhnya hampir tak sanggup lagi. Namun rasa takut yang menusuk dadanya membuatnya terus bergerak. Puluhan pocong yang tadi hanya bayangan, kini semakin jelas. Suara duk, duk, duk dari loncatan mereka menggema, menutup semua suara malam. Di depan, ia melihat jalan kecil yang menuju ke sawah. Kalau bisa sampai ke sungai, mungkin aku bisa selamat, pikirnya. Dengan sisa tenaga, ia berbelok ke jalan itu. Tapi, setiap kali ia menoleh, sosok-sosok itu masih mengekor. Jaka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nafasnya terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Tiba-tiba, di persimpangan jalan sawah, ia melihat sosok ayahnya berdiri. Ayahnya sudah lama meninggal. Dengan wajah tenang, sang ayah melambaikan tangan, seakan mengajak Jaka mendekat. "Ayah!" Suara Jaka bergetar. Air matanya hampir jatuh. Namun, semakin dekat ia melangkah, wajah sang ayah berubah. Kulitnya terkelupas, matanya kosong, dan mulutnya robek menganga. Itu bukan ayahnya, itu hanyalah bayangan. Jeritan panjang kembali terdengar. Sosok perempuan rambut panjang itu kini melayang di atas pematang sawah. Rambutnya terurai sampai menyentuh tanah, matanya merah, dan mulutnya terus terbuka, mengeluarkan suara jeritan yang membuat telinga Jaka hampir pecah. Jaka mencoba menutup mata, berlari tanpa arah, berharap semua itu hanyalah mimpi. Namun,
Semakin ia berlari, semakin ia sadar. Semua jalan selalu kembali ke pemakaman. Setiap langkah membawanya semakin dekat dengan nisan-nisan tua itu. Pocong yang tadi mengejarnya, kini sudah membentuk lingkaran, mengurungnya perlahan. Jaka terjebak, tak ada jalan keluar. Jaka kini berdiri di tengah lingkaran puluhan pocong. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Setiap pocong melompat perlahan, menutup ruang geraknya sedikit demi sedikit. Suara kain kafan yang menyeret tanah terdengar jelas, bercampur dengan bau anyir tanah basah. Di tengah kepanikan, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Tanah itu retak dan perlahan berubah menjadi gundukan seperti liang lahat baru digali. Jaka menatap ngeri saat menyadari ia berdiri tepat di atas kuburannya sendiri. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya sambil berusaha lari. Tapi setiap kali ia melangkah, tanah makin lunak, menyeret kakinya masuk. Perempuan berambut panjang melayang ke arahnya. Rambutnya yang hitam kusut menyapu wajah Jaka, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Dari balik rambut itu, terdengar bisikan lirih. "Tempatmu sudah disiapkan." Jaka menjerit, mencoba melepaskan diri. Namun, kedua kakinya kini sudah tenggelam setengah ke dalam tanah. Pocong-pocong di sekelilingnya berhenti, hanya berdiri diam, seolah menunggu upacara pemakaman itu selesai. Tanah semakin menelan tubuhnya hingga ke pinggang. Tangan Jaka berusaha meraih apapun, tapi yang ada hanya rumput basah dan tanah dingin. Ia menoleh ke langit, berharap ada pertolongan. Tapi langit malam tampak hitam pekat, bulan pun seakan menghilang. Suara jeritan panjang menggema sekali lagi. Kali ini bercampur dengan tawa pelan yang menakutkan. Perempuan itu menunduk, wajahnya kini jelas, pucat, penuh luka, dan mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi tajam berlumuran darah. "Tidak!" Jaka berteriak saat tanah makin menelan tubuhnya hingga ke dada. Malam itu ia sadar, ia tidak lagi melawan untuk hidup. Ia sedang diseret ke dalam kuburan hidup. Tubuh Jaka kini tinggal sebatas dada yang terlihat di permukaan tanah. Kedua tangannya berusaha meraih, mencakar tanah dengan putus asa. Tapi semakin keras ia melawan, semakin cepat tanah menelannya. Pocong-pocong yang mengurungnya hanya berdiri diam. Mata kosong mereka menatap tanpa emosi, seakan menyaksikan ritual yang sudah ditentukan sejak lama. Perempuan berambut panjang itu mendekat, wajahnya menunduk tepat di depan Jaka. Rambut kusutnya menutupi wajah Jaka. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Dari balik rambut itu, terdengar bisikan pelan namun jelas. "Sekarang giliranmu. Temani kami." Jeritan Jaka menggema keras, menusuk keheningan malam. Namun, jeritan itu terhenti tiba-tiba saat tanah menutup hingga ke lehernya. Ia hanya bisa menatap langit malam yang makin gelap, seakan semua cahaya telah padam. Dalam detik terakhir sebelum wajahnya ikut tertelan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari arah pemakaman, ada puluhan sosok lain, pocong-pocong baru dengan wajah yang lebih dikenalnya. Tetangga, kerabat, bahkan orang-orang yang sudah lama meninggal di desa. Mereka berdiri, ikut menyaksikan seolah menyambut anggota baru dalam lingkaran kematian. Tanah menutup seluruh tubuh Jaka. Suara ceritanya terputus, tergantikan oleh kesunyian yang mencekam. Desa kembali hening, seolah tak pernah ada peristiwa apapun malam itu. Namun, sejak malam itu, orang-orang desa mulai mendengar suara jeritan samar dari arah pemakaman setiap tengah malam. Dan beberapa warga bersumpah melihat sosok pocong baru dengan wajah mirip Jaka, ikut melompat di antara nisan tua. Malam terkutuk itu bukan hanya mimpi buruk Jaka, itu adalah akhir dari kehidupannya dan awal dari legenda baru yang akan menghantui desa untuk selamanya.